Bab 421. Tindakan ini memberi harapan bagi para dewa. Sungguh bukan lelucon ketika seorang Overlord berada di medan perang. Dia bisa membunuh semua orang dalam semenit. Mereka berpikir sama beberapa menit yang lalu dan mulai berfantasi tentang kemenangan, tetapi jika mereka kalah lagi, mereka bahkan tidak akan punya kekuatan untuk melawan. Yehua berkata dengan tenang, apakah kamu benar-benar tidak mengenal kami? Hong Tai menyipit dalam-dalam dan mengamati mereka dengan saksama. Kecuali loli kecil berkuncir kuda itu, ia sama sekali tidak terkesan. Tentu saja, Hong Tai tidak bisa mengenali siapapun. Ye Zizi dulu terlihat seperti ini. Semua orang memiliki tubuh humanoid baru. Siapa kau? Tanya Hong Tai dengan suara berat, sambil mengambil sikap defensif. Yehua merasa bahwa dia harus memberikan beberapa petunjuk, jika tidak akan sangat sulit menebaknya mengingat IQ pihak lain. Dia melihat cahaya merah menyala di mata Yehua. Meski hanya sekejap, Hong Tai tetap melihatnya. Sepasang tenda merah ini tak akan pernah terlupakan hingga hari ini. Ratusan Overlord berkumpul hari itu. Hanya untuk mengepung dan menekan 8 orang. Situasi pertempuran hari itu sungguh tragis. Puluhan Overlord gugur satu demi satu, dan baru setelah itu, mereka memusnahkan yang lainnya. Dan bos dari pihak yang lain adalah seorang kerangka. Di lubang mata yang kosong itu, ada juga cahaya merah. Bibir Hong Tai mulai bergetar, dia mengarahkan jarinya ke Yehua dan panik, kamu belum mati. Hehe, apa dewa ini semudah itu dibunuh? Yehua mencibir, mengingat situasi hari itu. Ia sangat marah hari itu. Bahkan langit pun merasakan kemarahan Yehua. Raungan tiba-tiba terdengar, dan langit kembali cerah. Pantas saja gadis kecil itu terasa familiar. Itu dia. Beraninya mereka tidak mati. Setelah membayar harga yang begitu menyakitkan, pada akhirnya, semuanya sia-sia. Hong Tai hampir pingsan. Sekarang, sepertinya kekuatan mereka telah bangkit kembali. Sebelumnya, mereka bisa melawan para pahlawan dengan kekuatan 8 orang, tetapi sekarang hanya butuh 1 orang saja. Hong Tai tidak peduli dengan wajahnya, dia berbalik dan berteriak pada kedua putranya, lari. Tetapi tidak ada jejak putranya di tembok kota. Ayah! Ayah! Ia melihat Yiran dan Wen Xia menangkap mereka. Lai Giu kini lebih pintar. Mengetahui kelemahan pihak lain, ia segera meminta istrinya untuk menangkap mereka, agar ia juga bisa dipuji. Bagus sekali, kata Yehua ringan, lalu mengelus kepala putrinya. Dong Huangli menguap dan perlahan tertidur. Meskipun Yehua ingin mendidik putrinya, ada beberapa hal yang tidak bisa ia alami. Lagi pula, ia masih muda, dan ia akan mengalami hal-hal yang lebih kelam di kemudian hari. Yutong, tahan ahli. Yehua berkata dengan ringan. Ya, King Yutong memeluk Dong Huangli. Ia merasa rahasia kakak iparnya sedang digali olehnya. Para dewa di bawah tercengang. Tadi, Sang Maharaja hendak menunjukkan kekuatannya, tetapi sekarang ia menjadi begitu panik dan bahkan berteriak. Bagaimana mungkin seorang Maharaja bertindak seperti ini? Dan bahkan anak-anak Overlord pun tertangkap. Semua dewa menyadari fakta bahwa mereka tidak mempunyai harapan, hanya keputusasaan. Lepaskan anakku. Hong Tai tampak panik dan berteriak pada Yehua, meninggalkan sikap Overlord di belakangnya. Yehua menarik napas dan berkata ringan, demi menyelamatkan kedua putramu, apa yang rela kau tukarkan? Apapun boleh. Teriak Hong Tai cepat-cepat. Hong Yi dan Hong Xing terharu hingga menitikkan air mata ketika mendengar jawaban ayah mereka. Ayah mereka pasti akan menyelamatkan mereka. Kalau begitu, tukarkan saja dengan nyawamu, kata Yehua acuh tak acuh. Tidak tahu bagaimana sang penguasa memandang kasih sayang keluarga. Di mata Yehua, para penguasa adalah sekelompok makhluk suci yang rela mengorbankan segalanya demi keuntungan. Hidup mereka abadi, dan anak-anak mereka hanyalah proses pengembangan Tao. Namun, di antara manusia, Yehua pernah membaca berita bahwa demi seorang anak, mereka benar-benar rela memberikan segalanya. Seorang ibu bahkan mengangkat mobil dan menyelamatkan anaknya di bawah kemudi, mengejutkan Yehua. Inilah kekuatan seorang ibu. Hong Yi dan Hong Xing menatap wajah ayah mereka yang sedang berjuang, dan hati mereka pun hancur. Lu Hong tiba-tiba berbisik, kalau aku takkan menyelamatkan mereka. Aku akan kembali pada istriku malam ini untuk mendapatkan 2 ciuman. Tahun depan, aku akan memiliki 2 orang untuk dipeluk. 18 tahun kemudian, aku akan memiliki 1 lagi. Ya, kalau dia meninggal, istrinya jadi istri orang lain, dan anaknya mengakui orang lain sebagai ayahnya.
Sungguh menyedihkan, bisik Yi Hong. Itu bukan tawaran bagus. Aku paling benci topi hijau. Lu Hong mengungkapkan banyak emosi. Mereka berdua jelas-jelas menanam benih keraguan, mengganggu pikiran Hong Tai. Sebenarnya, itu tidak benar. Tujuannya adalah agar Hong Tai berpikir jernih, hidupmu tak berujung, dan tidak ada gunanya mati seperti ini. Meski dia tahu Yi Hong sengaja mengatakan ini, Zisan tetap melotot ke arahnya, kenapa kamu tidak punya bayi denganku? Merasakan tatapan Zisan, Yi Hong memalingkan wajahnya dan berpura-pura tidak melihat apapun. Aku iri pada saudaraku, enaknya jadi lajang. Hong Yi dan Hong Xing diam-diam memarahi mereka berdua karena tidak tahu malu. Tak disangka, mereka terdengar cukup logis. Ayah, jangan dengarkan omong kosong mereka. Tolong aku, teriak Hong Yi keras-keras. Selama ayahnya tidak meninggalkannya, dia bisa melakukan apa saja. Hong Xing menangis terseduh-seduh, ayah, anak ini akan membalas budimu dengan baik di masa depan. Lai Gu mengerutkan bibirnya, siapa yang kau balas? Ayah tiri. Petik 2 petik 2. Kedua saudara itu patah hati. Hong Tai pun berpikir dalam hatinya, ya, kalau aku mati, kepada siapa kau akan membalas budi? Melihat ayah mereka berjuang, kedua bersaudara itu menjadi gila. Kelompok yang tak tahu malu. Ye Hua tidak berhenti dan menatap Hong Tai. Kalau begitu, bolehkah aku pergi? Setelah sekian lama, Hong Tai menghela napas dan bertanya dengan suara berat. Apa yang mereka katakan benar? Hidupnya tak berujung. Jika dia mati sekarang, tak akan ada yang tersisa. Istrinya akan tidur dengan orang lain, dan anak-anaknya akan mengakui orang lain sebagai ayah mereka. Dia tak rela. Hong Yi dan Hong Xing memucat mendengar kata-kata ayah mereka. Ketika nyawa mereka terancam, ayah mereka meninggalkan mereka. Kedua saudara itu tidak memiliki cinta dalam hidup mereka, dan sekarang orang yang paling mereka rindukan adalah ibu mereka. Ketika bawahan mendengar jawaban Hong Tai, mereka juga menghela napas dalam-dalam, tetapi mereka harus menghormati pilihan orang lain. Tentu saja, kau tidak bisa pergi. Ye Hua langsung menepis rencana Hong Tai untuk melarikan diri. Bagaimana kalau kau kabur dan mengabarkan berita itu? Maka para penguasa itu punya dua pilihan. Pertama, kepung dan tekan kami lagi, seperti yang dilakukan saat itu. Kedua, sembunyi. Ye Hua merasa kemungkinan kedua relatif tinggi. Kalau mereka bersembunyi, kemana dewa ini akan pergi untuk membalas dendam? Adapun yang pertama, itu akan membuat kematian mereka terlalu mudah. Mulai sekarang, jam berakhirnya mereka mulai menghitung mundur. Jangan ragukan kata-kataku, dewa ini tidak pernah berbohong. Hong Tai melirik putra-putranya dan berlari tanpa ragu. Masalah ini harus dilaporkan. Aku menyerahkan anakku demi kebenaran. Aku sama sekali tidak takut mati. Bab 422. Jika dewa ini ingin melarikan diri, tidak ada yang dapat Anda lakukan. Ye Hua mencibir, tidak banyak orang yang bisa lolos dari telapak tangan dewa ini, kecuali dua wanita bodoh itu. Merobek kekosongan, dia dengan paksa menangkap Hong Tai dari ruang yang terkoyak. Para dewa di bawah semuanya ketakutan. Tuan Besar benar-benar meninggalkan mereka dan melarikan diri. Bukankah Tianfu di bawah perlindunganmu? Bagaimana kau bisa melarikan diri? Lalu apa yang harus kita lakukan? Sebagai kaisar, Zhu Chengxuan berdiri tak berdaya di tembok kota, dan bergumam. Ketika cahaya darah muncul, negara akan menghadapi bencana. Sang guru surgawi menghela napas panjang dan mendukung sang kaisar, yang mulia, jika Anda mengakui kesalahan Anda, mungkin ada kesempatan. Guru surgawi, seandainya saya mendengarkan Anda dan memperhatikan masalah ini, hal seperti ini tidak akan terjadi. Zhu Chengxuan merasa menyesal dan putus asa. Jika ia memperhatikan hal ini pada malam pemusnahan keluarga Hou Suelin, lalu merilis berita pelarangan tersebut, putra-putranya pasti masih hidup. Tidak akan terjadi apa-apa. Ini semua salahnya. Yang mulia, masih ada kesempatan untuk bertahan hidup. Meskipun sang guru surgawi merasa tidak ada harapan, jika mereka memohon, mungkin itu akan menjadi titik balik. Namun Zhu Chengxuan adalah kaisar-kaisar Tianfu. Sekalipun kaisar ini ingin mati, dia akan mati berdiri. Aku tak akan berlutut untuk hidup. Zhu Chengxuan tiba-tiba berdiri tegak, seolah-olah dia telah kembali ke keadaan sebelumnya. Meskipun guru surgawi tidak setuju dengan pilihannya, ia mengagumi sikap kaisar. Keluarga kerajaan harus menjaga martabat mereka. Lepaskan aku, dasar iblis. Hong Tai, yang ditawan Ye Hua, mulai meronta-ronta dengan panik.
Meskipun ia seorang overlord, ia seperti orang biasa di tangan Yehua. Yehua berkata dengan dingin, tidak adakah yang mengajarimu jika kau melakukan kesalahan, kau harus membayar harganya. Tanpa menunggu ocehan Hong Tai, Yehua menangkapnya dengan telapak tangannya. Hong Tai meledak dengan awan darah di udara, dan bahkan roh primordial pun meledak. Semua orang menyaksikan kejadian ini. Bahkan seorang overlord pun telah tumbang, jadi tak ada yang bisa menghentikan mereka. Semua dewa berlutut di tanah, berdoa memohon belas kasihan Tuhan, berharap datangnya keajaiban. Namun, seperti kata Yehua, keajaiban itu mustahil. Kemunculan dewa ini melambangkan keputusasaan. Kalau dia yang lebih lemah, mungkin dia yang berlutut, tapi itu sama sekali tidak mungkin. Yehua menatap dingin ke arah sekelompok dewa yang berlutut di tanah, dan berkata dengan suara rendah, "Wanitaku, kau tidak mampu menyinggung perasaan orang lain, bahkan jika kau mati." Begitu teringat situasi hari itu, Yehua langsung marah. Jika dia orang biasa, King Ya dan Baizi pasti sudah tertangkap oleh mereka dan menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Untungnya, dia bukan orang biasa dan berhasil mencegah tragedi semacam ini terjadi. Yehua tidak seperti King Ya dan Dong Huang Baizi, yang memiliki belas kasihan terhadap musuh. Yehua tidak pernah berhati lembut. Dia berbalik perlahan dan berkata kepada bawahannya, "Jangan tinggalkan satu jiwa pun yang hidup." Ya, kerumunan itu menjawab serempak. Yehua menggendong putrinya dan memimpin jalan untuk pergi bersama kakak iparnya. Ketika dia pergi, semua orang merasa lega. Ye Zizi sudah agak tidak sabar dan terus menjilati sudut mulutnya. Wei Chang juga agak serakah, dan Lai Gu juga agak gatal. Jue Tian hanya tertarik pada uang sekarang. Semakin banyak semakin baik. Rencana yang mulia membutuhkan banyak uang, kata Jue Tian ringan. Lai Gu berkata sambil tersenyum, siapa yang merampok uangmu? Ambil saja sesukamu. Benar sekali, aku hanya tertarik pada manusia. Ye Zizi mencicit. Wei Chang tertawa pelan dan berkata, baiklah, karena rencana yang mulia, semua uang akan diserahkan kepada Jue Tian, dan kami akan melakukan pekerjaan kotornya. Ye Zizi tertawa aneh, aku suka pekerjaan kotor. Wei Chang menoleh untuk melihat kota kekaisaran yang besar, matanya dingin, ayo bekerja. Lebih dari selusin orang terbang menuju kota kekaisaran, ketiga naga hancur, dan sisik naga merah cerah membakar api merah lagi. Zhu Chengxuan menatap musuh di kejauhan, tanpa ekspresi berlebihan di wajahnya. Ia berdiri tegak, itulah martabat seorang kaisar. Sang guru surgawi tidak gentar, tetap menjalankan tanggung jawabnya. Che Hongliang menarik napas dalam-dalam dan berteriak, lindungi yang mulia, lindungi kota kekaisaran, lindungi Tianfu. Tatapan mata sejuta pahlawan itu perlahan berubah dari sayu menjadi tegas, dan peluit panjang berbunyi. Prajurit Tianfu hanya mati sambil berdiri, tidak berlutut. Yehua, yang kembali ke bar, membangunkan putrinya. Dong Huang Li bertanya-tanya mengapa putrinya tertidur. Putrinya tampak tidak senang. Ia masih belum melampiaskan amarahnya dan ibunya. Yutong, ayo kita keluar makan hotpot pedas malam ini. Yehua memeluk putrinya dan memperhatikan Conan. King Yutong mengenakan celemek dan membersihkan diri dengan kain lap. Demi tetap tinggal di sini, ia tak ragu menjadi pelayan. Aku tidak punya uang. King Yutong menahan mulutnya. Kau kan kakak ipar, tapi kau malah menguras habis uang adik iparmu. Dong Huang Li tersenyum dan berkata dengan gembira, ayah, mau makan mala fragrant pot. Sudah lama aku tidak memakannya. Ayah, ajak ahli makan malam ini. Mata King Yutong berbinar, dia bergegas berlari untuk mengusap bahu kakak iparnya, dan berkata dengan lembut, kakak ipar, bawalah aku bersamamu. Dasar orang tak berguna, kau ini tahu cara makan, kata Yehua ringan, mengagumi selera makan kakak iparnya. Saya seorang pecinta kuliner. Dong Huang berkata dengan suara seperti susu, yang tampan disebut pecinta kuliner, dan yang jelek disebut orang tak berguna. Oh, maksudmu Bibi King jelek? King Yutong mengulurkan tangannya untuk menggelitiknya, sementara Dong Huang Li berusaha melawan, kalau tidak, dia akan mati tertawa. Yehua memperhatikan mereka ribut, dan sudut mulutnya berkedut. Sampai kapan kedua wanita ini akan terus ribut? Tiba-tiba terdengar suara keras. Buk, 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 buk. Ayah, suara apa ini? Tanya Dong Huang Li penasaran sambil ambruk di pelukan King Yutong. Gedung di sebelah kita sedang direnovasi. Yehua juga kesal ketika mendengar suara itu, tetapi dia adalah warga negara yang baik, kalau tidak, dia pasti sudah melakukan sesuatu sejak lama.
Gedung di sebelah leisure bar selalu kosong. Beberapa hari ini, gedung itu disewakan. Siang hari, terdengar suara dentuman. Untungnya, malam hari tidak ada suara. Ayah, kalau begitu, apakah kita punya tetangga? Tanya Dong Huang sambil tersenyum, merasa punya tetangga sepertinya hal yang baik. Ye Hua berkata dengan ringan, benar sekali. Ayah, kalau begitu mari kita menyapa. Kamu Hua, bagaimana dewa ini bisa pergi menyapa yang lain? 5 menit kemudian, Dong Huang Li dan King Yutong menyeret Ye Hua yang enggan keluar. Struktur bangunan ini mirip dengan bangunan di sisi Ye Hua. Keduanya memiliki 2 lantai. King Yutong memimpin Dong Huang Li dan berjalan di depan, sementara Ye Hua berjalan di belakang dengan sebatang rokok di mulutnya. Cantik, ini sedang direnovasi. Jangan masuk. Awas, nanti terluka. Seorang paman yang sedang merobohkan papan nama itu berkata dengan ramah. King Yutong bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru, apa yang sedang Anda rencanakan? Bos akan membuka bar. Bab 423. Ye Hua dan King Yutong merasa bingung dan terkejut pada saat yang sama. King Yutong merasa kakak iparnya sudah cukup aneh. Dia membuka bar di tempat seperti itu. Ia merasa aneh bagaimana bar itu bisa meraup untung di masa lalu. Saya tidak tahu ada orang yang ingin membuka bar di sini. Apakah karena sewa di sini murah? Memang, tapi ini jelas merugikan saudara ipar saya, merampok bisnisnya. Sepertinya tidak ada bisnis yang bisa dirampok. Untuk bar tanpa pelanggan, merampok bisnis tidak ada. Ye Hua merasa sudah waktunya untuk mengirim kakak iparnya ke atas panggung. Yutong, kamu bisa mempromosikannya dalam beberapa hari. King Yutong hendak berlutut di hadapan kakak iparnya, tetapi ia tidak hanya menuntutnya untuk melakukan pekerjaan itu, tetapi juga ingin menguras tenaganya. Kakak ipar, aku sudah seperti hantu, tak ada seorang pun yang masih mengingatku, kata King Yutong sambil mencubit wajahnya. Karena Ye Hua memperhatikannya setiap hari, dia tidak merasakan ada perubahan. King Yutong bertanya kepada Master Dekorasi, Master, apakah Anda mengenal saya? Tuan tua itu menatap King Yutong, jantungnya berdebar kencang. King Yutong sungguh cantik, Nona, saya seorang pria berkeluarga, tolong jangan ganggu saya. King Yutong. Ye Hua tertawa terbahak-bahak, dan Dong Huang Li menangis. Kalimat ini begitu menyayat hati. King Yutong merasa sungguh ajaib pria ini bisa mendapatkan istri. Sambil memegang lengan kakak iparnya, tidak ada yang mengenalku sekarang. Ayah, peluk. Ye Hua menggendong putrinya dan berkata dengan ringan, mari kita lihat dulu. Ketiganya keluar dari gang, bukankah kamu baru saja membuka bar di sebelah barku? Hebat sekali, kan? Aku menerima tantanganmu. Ye Hua pernah mengajak istrinya makan hotpot pedas konjak, namun sayang istrinya telah tiada. Malah fragrant pot juga merupakan panci rebus. Rasanya terutama pedas. Banyak anak muda suka menyantapnya. Lagi pula, harganya murah dan lezat. Ayah, ahli ingin makan sayap ayam, bakso sapi, steak kepiting, bakso ikan, dan banyak lagi. Kakak ipar, aku ingin makan daging sapi, perut babi, kulit harimau, bacon, sosis, dan tenderloin babi, yang saling terkait seperti tulang dan daging. Yang terakhir adalah sebuah idiom, tak terpisahkan, terjalin erat. 2 karnivora. Ye Hua berkata dalam hati, ayo kita makan kentang, selada, mentimun, tahu goreng, daun bawang, dan kubis. Halo Pak. Totalnya 198. Ye Hua mengeluarkan ponselnya dan melirik uang kembaliannya, apakah ada diskon? Usaha kecil, 188 sudah cukup. Pemilik toko juga melihat ketampanan Ye Hua, kalau tidak, dia tidak akan memberikan diskon. $10 yang dihemat berarti $10 lebih banyak. Setelah menemukan meja dan duduk, King Yutong mengeluarkan ponselnya dan mulai bermain. Ye Hua menggenggam tangan putrinya dan diam-diam menunggu makanan disajikan. Ayah, ahli akan merayakan ulang tahunnya yang ketiga, kata Dong Huang Li tiba-tiba. Ye Hua terdiam sejenak, dia tidak pernah merayakan ulang tahunnya, jadi dia melupakannya. Lupakan saja, saat aku berhubungan seks dengan Dong Huang Baizi, lalu dia hamil di bulan Oktober, yang akan segera terjadi. Ye Hua memeluk putrinya, apa yang ahli inginkan? Ayah akan memberikannya untukmu. King Yutong meletakkan teleponnya, setan kecil itu menjadi semakin licik sekarang. Aku ingin ayah dan ibu bersama. Nada bicara Dong Huang Li mengandung sedikit kesedihan dan kesedihan. Penampilan seorang anak yang polos itu tajam dan nyata.
Yehua juga seorang aktor, dan Dong Huangli adalah putri Yehua. Ia secara alami memiliki warisan genetik yang kuat, yang lebih dari cukup untuk menjadi seorang aktor cilik. Mendengar keinginan putrinya, Yehua pun tak berdaya. Dia bisa memberi ahli apapun yang diinginkannya, tetapi Yehua tidak bisa memenuhinya sendirian. Bagaimana mungkin dewa ini tunduk pada dua wanita bodoh itu? Ayah, Dong Huangli mengangkat kepalanya. Matanya yang besar dan berair tampak menyedihkan. Usai berbicara, dia mengusap dagu ayahnya dengan mesra. King Yutong juga berkata, "Kakak ipar, kamu tidak hadir di 2 ulang tahun ahli yang lalu. Kali ini, kamu harus memenuhi keinginan ahli." Apa yang dia katakan masuk akal. Sebagai seorang ayah, saya melewatkan ulang tahun anak saya 2 kali. Tahun ini adalah pertama kalinya. Tidak bisakah keinginan anak itu terpenuhi? Tetapi dewa ini juga tidak mau mengambilnya. Ahli, kamu bisa mengaturnya, tapi ayah tidak akan menjemput ibu, kata Yehua dengan suara berat. Dong Huangli menahan diri setelah mendengar ini. Setidaknya dia sudah mengatur pertemuan untuk ayah dan ibu. Mungkin setelah pertemuan ini, dengan luapan emosi, mereka akan bisa melahirkan adik laki-lakiku. Memikirkan hal ini, Dong Huangli dengan senang hati menyetujuinya. Pada saat ini, makanan pun disajikan. Meskipun hanya sedikit pedas, tetap saja membuat King Yutong dan Dong Huangli merah karena pedas. Saat sedang makan, Wei Chang memberitahunya bahwa semuanya sudah dibersihkan, dan tak seorang pun yang masih hidup. Dan semua uang dan barang disimpan oleh Jue Tian. Yehua berkata dia tahu. Jue Tian masih ingin menggunakannya untuk memancing ular keluar dari lubang, jadi biarkan dia menggunakannya dengan baik dan lihat apakah berhasil. Hampir semua wanita cantik, dewasa, dan anak-anak, terbunuh. Perut kecil Dong Huangli membuncit, saking penuhnya. Sudah menjadi kodrat anak-anak untuk tidur ketika mereka kenyang. Yehua memeluk putrinya dan membawa adik iparnya pulang. Di mata orang lain, inilah ritme keluarga beranggotakan 3 orang. Namun, ketika mereka berjalan ke pintu bar, ada sebuah Bentley terparkir di pintu. Plat nomor asing. Pengemudi segera keluar dari mobil dan hendak membuka pintu, tetapi sebelum pengemudi dapat membuka pintu, pintu belakang sudah terbuka. Seorang pria dan seorang wanita keluar dari mobil. Yehua mengenal pria ini. Wang Dabao, yang awalnya kalah taruhan dengannya, membayar kembali uangnya keesokan harinya, yang membuat Yehua memiliki kesan yang baik tentangnya. Wanita ini terlihat baik-baik saja. Jika tebakannya benar, itu pasti Bai Cixin. Tuan Muda Ye, Wang Dabao berjalan perlahan bersama istrinya Bai Cixin dan berteriak dengan hormat. Yehua mengerutkan kening dan berkata, "Panggil aku bos." Tuan Muda Ye ini kedengarannya tidak nyaman. "Baiklah, bos." Yehua mengangguk dan berjalan menuju bar rekreasi. Ia duduk di aula dan meminta King Yutong untuk menggendong ahli dan beristirahat. Kedua orang ini diusir dari utara oleh alam tanpa kekosongan, dan mereka tidak diterima di selatan. Mereka bisa dianggap sebagai tikus yang menyeberang jalan. Yehua mengeluarkan sebatang rokok dan berkata dengan ringan, "Jangan berdiri, duduk." Dengan senyum saleh, Wang Dabao duduk bersama istrinya, Bai Cixin. Kalau para dewa melihat ini, pasti mereka akan mengeluh, "Kenapa mereka bisa duduk dan berunding denganmu, tapi kami tidak?" Karena Yehua merasa Wang Dabao adalah pria sejati, tidak seperti Xiao Yi yang menyerah hanya karena takut. Kesan pertamanya terhadap Wang Dabao cukup baik. Adapun kesan para dewa, itu tidak terlalu baik di mata Yehua, tidak sebaik manusia biasa ini. Bahkan bibi yang berjualan panekuk dan buah-buahan di gang terlihat jauh lebih cantik daripada para dewa. Yehua perlahan mulai menyukai perasaan sederhana ini. Perasaan ini sangat nyaman, tapi bibi terlalu pelit, dia tidak memberi dewa ini makanan gratis. Bab 424. Katakan padaku, ada apa? Tanya Yehua keras-keras. Sebenarnya, dia tahu apa tujuan mereka datang. Mereka ingin memeluk pahanya. Wang Dabao mengeluarkan sebuah kartu dan meletakkannya di atas meja. "Bos, ini hadiah ucapan selamat kecil, terimalah." Melihat kartu bank di atas meja, Yehua merasa bahwa pihak lain ada di sini untuk memamerkan kekayaannya. Dewa ini bukannya tanpa uang. Dewa ini sedang menikmati hidup. Mengerti, bagaimana mungkin orang awam memahami niat dewa ini, menyuap dewa ini dengan uang haram. Apakah kamu benar-benar mengira bahwa dewa adalah tipe orang yang matanya langsung terbuka lebar saat melihat keuntungan? Idiom yang berarti tidak memikirkan apapun selain keuntungan pribadi, rakus akan uang. Tidak perlu. Wajah Yehua berubah dingin.
Pasangan suami istri itu saling berpandangan. Wang Dabao tak kuasa menyimpan kartu itu. King Yutong bersembunyi di tangga dan mengintip, ada apa? Jangan sok keren, ajak kami makan. Aku sudah lama tidak makan makanan laut. Memikirkan lobster besar, saya merasa lapar lagi. Bai Cixin mengeluarkan 2 Lotus King, dan berkata sambil tersenyum tipis, Bos, aku tahu kamu suka merokok, jadi aku membeli 2. Rokok ini bisa diambil. Letakkan di sini. Karena laki-laki di hadapan mereka menerimanya, itu berarti setidaknya tidak ada niat jahat. Bos, kami tidak berniat datang ke sini hari ini sebagai suami istri, kami hanya datang berkunjung. Bai Cixin tampak lebih stabil setelah cobaan ini, dan ia menjadi lebih berhati-hati. Kunjungi saja bar untuk berteman. Kalau begitu tujuanmu tercapai, kata Ye Hua ringan. Bukankah mereka hanya ingin berkunjung? Sebaiknya mereka pergi saja. Bai Cixin mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Bos, akhir-akhir ini ada lebih banyak orang asing di selatan. Bar di sebelah Anda juga dibuka oleh orang asing. Setelah berbicara, Wang Dabao dan Bai Cixin meninggalkan leisure bar. Ye Hua sedang merokok dalam diam. Wei Chang memang bilang akhir-akhir ini banyak orang asing. Mereka hanya orang-orang yang ingin memanfaatkannya. Kalau sudah waktunya, pembersihan besar-besaran akan dilakukan. Seminggu berlalu dengan cepat dan semuanya berjalan sesuai rencana. Wei Chang dan Tang Wei terus bekerja di leisure bar dan, tentu saja, Green and Red Brothers. Menjaga bar yang kosong saja seharusnya sulit bagi mereka. Perlu dicatat bahwa Jue Tian membeli sebuah rumah besar kecil. Rumah itu sangat bagus, sangat cocok sebagai markas keluarga bangsawan, dan sudah jadi. Membangun kembali butuh waktu lama. Perintah Ye Hua adalah, semakin cepat semakin baik. Setelah membeli rumah besar itu, dia mengganti namanya menjadi Rumah Besar Dongfang dan kemudian mulai bekerja. Segala sesuatunya harus berjalan sesuai rencana, tanpa penyimpangan sedikit pun. Dong Huangli juga dikirim kembali ke alam tanpa kekosongan. Ye Hua agak gelisah akhir-akhir ini. Ulang tahun putrinya semakin dekat, yang juga menunjukkan bahwa pertemuan dengan King Ya dan Bai Zi semakin dekat. Dia agak gugup. Kedua wanita bodoh ini bisa membuat dewa ini gelisah. Sungguh menakjubkan. Kakak ipar, bisakah kau tenang sebentar? Zizi masih mengerjakan PR-nya, kata King Yutong tanpa daya sambil berjalan keluar pintu. Kakak iparku benar-benar tipe pria yang suka muka. Ye Hua menyalakan sebatang rokok dan turun ke bawah. Dia melihat bar itu kosong, dan para pelayan berdiri mengobrol. Ye Hua melihat Zi San sebagai pelayan. Orang-orang tak tahu malu ini datang untuk meminta uang saya. Percaya atau tidak, aku akan membuat kalian semua putus. Ye Hua berdiri diam dan mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Zi San, aku tidak menyangka Tuan akan begitu menderita. Kamu Hua, sejak para nyonya datang, bisnisnya berubah 180 derajat. Tang Wei juga mendesah haru. Sebelum para nyonya datang, bisnisnya sangat bagus. Lu Hong berkata, ku dengar bar di sebelah akan buka besok, dan banyak selebritas telah diundang untuk membantu. Bahkan selebritas Hollywood ternama. Yi Hong berbisik, mungkin itu bisa mendongkrak bisnis kita. Apakah dewa masih membutuhkan bantuan orang lain? Batuk. Melihat Ye Hua tiba-tiba datang, kelima orang itu mulai membersihkan meja yang bersih. Aku benar-benar tidak punya siapa-siapa. Apa aku harus menjual ketampananku untuk mendapatkan popularitas? Sambil merokok, Ye Hua keluar dari bar dan menoleh ke bar di sebelahnya. Ada poster besar. Ye Hua mengira pihak lain itu orang miskin, jadi dia membuka toko di sana. Sepertinya pihak lain sudah siap. Dewa ini akan memperbolehkanmu menunjukkan kekuatanmu. Saya akan menemui Anda langsung besok. Keluar dari gang, Ye Hua berjalan-jalan, tetapi mendapati iklan Seven Bar bertebaran di mana-mana. Bahkan, iring-iringan mobil mengiklankannya di seluruh kota. Tak tahu malu, cuma mengandalkan uang busuk. Jangan sampai aku menelepon istriku lagi dan menamparmu. Haha, alam tanpa kekosongan. Dong Huangli melompat-lompat di sekitar gedung. Kini semua orang mengenal Dong Huangli, dan ketika mereka melihatnya, mereka dengan hormat berteriak, "Salam, Yang Mulia." Dong Huangli juga tampak sangat sopan. Ketika melihat seorang pria, ia memanggilnya adik laki-laki, dan ketika melihat seorang wanita, ia memanggilnya adik perempuan. Ia mencoba menyanjung mereka, agar mereka melupakan hal-hal buruk yang dilakukan si kecil. Yang Mulia, Nyonya Ratu telah memanggil Anda kembali untuk makan malam. Seorang pelayan tiba-tiba mendarat di sebelah Dong Huangli.
Sambil menyentuh perutnya, Dong Huangli cegukan dan bergumam, aku harus makan lagi. Lebih baik tinggal di rumah ayah, aku bisa menurunkan berat badan. King Ya dan Dong Huang Baizi sedang duduk di meja, berbicara sambil menunggu anak itu kembali. Mama, King Mama, Dong Huangli tidak lagi takut karena ibunya tidak lagi menyalahkannya. Dong Huang Baizi mengambil sapu tangan dan menyeka keringat di dahi putrinya, kemana kamu pergi? Keringatmu banyak sekali. Ahli mau pergi, dia gendut banget. Dong Huangli mencubit wajah mungilnya yang tembam, tampak sangat tertekan. Masakan mama enak, sementara papa makan lobak dan sayur. King Ya tersenyum dan berkata, saat kamu kembali, sepertinya kamu belum makan selama beberapa hari. Ayah sungguh menyedihkan. Dia menabung setiap hari dan makan sayur-sayuran. Bisnis di toko itu tidak bagus, dan ada bar di sebelahnya untuk kompetisi. Ayah akan tutup, lalu ahli akan pergi makan tanah bersama ayah, kata Dong Huangli memelas sambil menatap kedua orang dewasa itu. Menjadikan ayahnya seorang pria yang akan bangkrut. King Ya dan Dong Huang Baizi tertegun sejenak, apakah Ye Hua menjalani kehidupan yang begitu menyedihkan? King Ya juga memikirkannya, dia masih menggunakan gaji Wei Chang saat aku bertemu dengannya. Aku benar-benar khawatir setelah ayah bangkrut, dia akan melompat ke sungai untuk bunuh diri, kata Dong Huangli dengan nada sedih, seolah-olah dia akan menjadi yatim piatu. Bab 425. Kedua wanita itu terdiam setelah mendengar ini. Temperamen Ye Hua memang harus berpura-pura tenang meskipun langit runtuh. Bagaimana mungkin dia melompat ke sungai? Sekalipun dia melompat, dia tidak akan mati. Mereka tidak khawatir. Tampaknya kematian ayah tidak menimbulkan ancaman bagi ibu. Mama, teriak Dong Huangli dengan nada mati rasa. Ketika Dong Huang Baizi mendengar nada bicara putrinya, dia bertanya, ada apa? Mama tanya ada apa? Mama nggak sayang ahli. Ayah tidak tahu ulang tahunku itu normal, tapi ibu juga. Bayi ini tidak senang, ayo bujuk aku. King Ya melirik Dong Huang Baizi, mengapa ahli marah tanpa alasan? Dong Huang Baizi tiba-tiba teringat dan berkata sambil tersenyum, Mama salah, aku lupa kalau ulang tahun ahli sebentar lagi. Dong Huangli menggembungkan pipinya dan tidak mengatakan apapun. Baiklah, aku akan memuaskan ahli dengan apapun yang diinginkannya tahun ini, oke. Benarkah? Tanya Dong Huangli dengan mata terbelalak. Dong Huang Baizi mengangguk dengan yakin. Dong Huangli memandang King Ya lagi. Baiklah, King Mama setuju dengan ahli. King Ya tersenyum penuh kasih sayang. Dong Huangli sangat gembira, namun dia tetap berkata lirih, aku ingin kita bersama. Ahli memang bijaksana. Kalau Ye Hua bisa setengah bijaksana seperti ahli, bagaimana mungkin mereka tidak kembali? King Ya dan Dong Huang Baizi tidak tahu bagaimana memenuhi keinginan ahli. Ahli tahu kalau ayah dan ibu salah paham, jadi kalian tidak perlu saling bertemu. Ahli akan menyiapkan tempat, lalu kita pergi bersama, oke. Kedua wanita itu tampaknya berpikir itu baik. Mungkin ini kesempatan untuk rekonsiliasi. Semuanya tergantung pada Ye Hua. Ahli selalu menginginkan keluarga yang utuh, bukan keluarga dengan orang tua tunggal. Melihat Mama setuju, Dong Huangli sangat gembira. Akhirnya selesai. Kamu harus menghargai kesempatan ini dan menebusnya. Kamu tidak bisa bertengkar lagi. Kalau kamu bertengkar, ahli harus membujukmu. Waktu kecil, itu susah banget. Malam berikutnya, Seven Bar dibuka. Ye Hua sedang duduk di kantor, mendengarkan kebisingan di luar, deru mobil sport. Ia sedikit kesal. Ini adalah provokasi yang terang-terangan. Ia berdiri dan berjalan ke jendela, hanya untuk melihat kerumunan besar orang. Anak-anak muda yang menunggu untuk memasuki tempat itu semuanya berbaris di luar gang. Begitu pula dengan bar saya beberapa bulan yang lalu. Saya tidak menyangka setelah beberapa bulan, saya akan dikutuk oleh King Ya dan Baizi. Saya tidak sabar untuk mengalahkan mereka. Pemikiran seperti ini memang bagus kalau dipikir-pikir, tapi jelas tidak akan berhasil. Kalau kamu berhasil mengalahkan mereka, sia-sia saja. Merasa tidak senang, Ye Hua turun ke bawah. Itu kosong. Melihat Ye Hua datang, Wei Chang dan yang lainnya juga sedikit malu. Mereka tidak tahu bagaimana menghiburnya. Lagi pula, dalam berbisnis, pasti ada hal-hal yang tidak memuaskan. Bagaimanapun, memang begitulah adanya, dan akan baik untuk membiasakan diri. Kalian tidak perlu bekerja, teriak Ye Hua dingin. Bawahan ini tidak punya otak. Beberapa hari yang lalu, dia ingin mengatakan bahwa mereka pintar. Keluarlah dan lakukan sesuatu.
Mereka tidak tahu cara menghancurkan palang. Apakah mereka masih membutuhkan dewa ini untuk mengajari mereka? Melihat Sang Tuan murka, semua orang menoleh dan mulai bekerja, menyekat cangkir selama beberapa jam. Duduk di bar, Ye Hua semakin tidak senang. Semakin ia memikirkannya, ini hanyalah penindasan sampai akhir. Ia tak tahan lagi. Lu kecil, ikut aku. Ye Hua memutuskan untuk membawa satu orang untuk menghancurkan bar. Kenapa hanya satu? Karena kalau terlalu banyak orang yang muncul, dia akan terlihat seperti tukang buli. Itu sebabnya dia akan membawa Lu Hong, karena dia satu-satunya anjing yang masih sendiri. Setidaknya di seluruh tim, hanya Lu kecil yang lajang. Ketika mendengar Ye Hua memanggilnya, dia mengerti bahwa Ye Hua akan membantunya mencari istri. Hebat sekali. Sekarang di seluruh tim, hanya dia yang lajang. Itu memalukan. Melihat adiknya, bahkan ia punya istri yang cantik. Melihat dirinya sendiri, ia berambut hijau. Ye Hua bangkit dan berjalan keluar dari bar leisure, diikuti Lu Hong di belakang. Apakah Lu kecil tahu cara menghancurkan palang? Tanya Ye Hua sambil mengeluarkan sebatang rokok. Lu Hong tidak berani menyombongkan diri, dan berkata dengan jujur, bawahanmu selalu punya ide seperti itu, tapi aku belum melaksanakannya. Kalau begitu, terapkanlah malam ini. Ya, memikirkannya saja, kulit kepala Lu Hong terasa geli karena kegembiraan. Ini bukan sekadar menghancurkan bar, ini tentang pergi bersama Ye Hua untuk menghancurkan bar. Sungguh suatu kehormatan. Ye Hua sangat menghargainya, jadi dia harus tampil baik malam ini. Keduanya berjalan menuju Seven Bar. Ada banyak adik perempuan cantik di pintu, dengan paha terbuka, tampak sangat seksi. Ye Hua tak kuasa menahan diri untuk meliriknya sekali atau dua kali. Dulu dia tidak seperti ini, pasti dia bingung dengan King Ya dan Dong Huang Baisi. Tiba-tiba, salah satu gadis keluar. Ye Hua mencibir, wanita lain yang terpesona oleh dewa ini. Sayangnya, dewa ini ingin menolakmu dengan keras. Harum-harum tercium. Ye Hua berhenti dan berjalan mendekat. Bagaimana mungkin dewa ini diabaikan oleh seorang gadis? Kamu sendirian, tanya gadis itu dari belakang, dan mulut Ye Hua sedikit berkedut. Lu Hong benar-benar didekati dengan inisiatif. Mengapa bawahan dari bawahan dewa begitu baik? Sebenarnya, Lu Hong cukup unik. Sekarang dia bukan tipe orang yang mudah meledak-ledak, dia sudah belajar menyisir rambut dan memakai jaket hijau. Belum lagi, dia juga tampan, seperti badut besar. Gadis-gadis masih menyukai tipe ini. Ye Hua memang tampan, tetapi auranya terlalu kuat. Wanita biasa tidak berani mendekatinya. Melihat gadis di depannya, Lu Hong tampak tidak senang, dan berkata dengan suara berat, "Aku bukan laki-laki, apakah aku babi?" Elon dan Men terdengar mirip. Gadis itu tertegun sejenak setelah mendengar ini, merasa sangat geli, lalu tersenyum, "Bolehkah saya menelepon?" Wajahnya muram, dan dia berkata dengan suara dingin, "Kamu sakit. Kenapa kamu tidak minta beberapa ribu yuan saja?" Kali ini gadis itu benar-benar tercengang. Ternyata dia tidak lucu, malah terus terang. "Permisi," kata gadis itu sambil berlari kembali ke kelompoknya. Ia menceritakan kejadian barusan kepada saudara-saudara perempuannya. Ia bertaruh, kalau si rambut hijau ini bisa punya pacar, ia pasti akan makan kotoran. Ye Hua menepuk bahu Lu Hong, "Jangan pedulikan wanita seperti itu. Dia tidak terlihat baik pada pandangan pertama." "Terima kasih, bos, sudah mengingatkan saya. Untungnya saya cepat tahu, kalau tidak, saya pasti sudah tertipu." Lu Hong menghela napas lega. "Dia bahkan mencoba menipu saya. Saya orang yang pernah dikhianati sekali. Saya akan selalu waspada." Bab 426. Di kamar tidur di lantai 2 bar, ada kilatan. Dua bayangan muncul. Ternyata itu adalah King Ya dan Dong Huang Baisi. Seandainya Ye Hua tidak keluar, dia pasti sudah bertemu kedua wanita ini. Suasana hatinya pasti sedang baik. Lagi pula, kedua istri tercintanya berinisiatif untuk datang ke pintu, dan mereka memang berniat untuk melupakannya. Sayang sekali Ye Hua membawa Lu Hong ke tempat kejadian perkara. King Ya dan Dong Huang Baisi juga memutuskan untuk datang setelah berpikir lama. Demi anak mereka, mereka rela mundur selangkah. Kali ini, mereka datang ke sini untuk membahas pesta ulang tahun Dong Huang Li. Bagaimanapun, Dong Huang Li juga merupakan bangsawan kecil di dunia tanpa kekosongan. Ulang tahunnya pasti merupakan acara besar. Sebenarnya, ini hanya satu aspek. Yang terpenting adalah menyelesaikan kesalahpahaman itu dengan Ye Hua.
Kedua wanita itu memandangi tempat tidur yang rapi. Ye Hua tidak ada di sana, sekarang sudah jam 10. Apakah dia menonton kartun di kantor lagi? King Ya dan Dong Huang Baizi datang ke kantor. Ye Hua juga tidak ada di kantor. Hei, kemana Ye Hua pergi? Tanya Dong Huang Baizi bingung. King Ya segera mendorong kamar adiknya dan melihat Ye Zizi sedang mengerjakan PR-nya dengan jujur, dengan senyum bahagia di wajahnya. Sepertinya Ye Zizi sedang dalam suasana hati yang baik dan tidak mengeluh lagi. Dan King Yutong sedang asyik bermain game, seperti biasa. Gadis busuk ini. Yutong, di mana kakak iparmu? Tanya King Ya keras-keras. King Yutong melepas earphone-nya dan melihat ke belakang, sama seperti Ye Zizi. Kakak, Baizi, kau kembali. Seru King Yutong, lalu memeluk kakaknya erat-erat. Dia menunjuk perut kakaknya, perutnya besar sekali, beberapa bulan lagi dia akan lahir. King Ya tersenyum lembut, saat itu sekitar tahun baru Imlek. Ye Zizi pun meletakkan pekerjaan rumahnya dan berlari menyentuh perut King Ya, sepupu besar, perutnya besar sekali. Menyentuh kepala Ye Zizi, Dong Huang Baizi bertanya sambil tersenyum, apakah kamu masih patuh di sekolah? Tentu saja, aku akan mendapat juara pertama dalam ujian. Mereka berempat mengobrol satu sama lain, dan King Ya bertanya lagi, di mana saudara iparmu? Apakah kakak iparku tidak ada di kantor? Tanya King Yutong bingung. Tidak, aku hanya memeriksa. King Yutong memikirkannya sejenak, bisnis sedang buruk akhir-akhir ini, mungkin kakak iparku sedang minum-minum di lantai bawah, tapi mengetahui kalian kembali, dia pasti akan mati kegirangan. King Ya dan Dong Huang Baizi juga tersenyum setelah mendengarnya. Tentu saja, dia akan senang. Sekarang setelah mereka kembali, dia pasti akan menggunakan mode bos untuk berkhotbah lagi. Kedua wanita itu segera turun ke bawah tetapi tidak menemukan Ye Hua. Nyonya bos, seru Wei Chang. Para wanita itu benar-benar kembali. King Ya merasa aneh. Ye Hua adalah seorang otaku sejati. Jika dia tidak harus keluar, dia pasti tidak akan melakukannya. Di antara orang-orang, King Ya dan Dong Huang Baizi menemukan Zisan. Ini mengingatkan mereka pada dewa-dewa itu dan fakta bahwa Ye Hua muncul di rumah Ji di awal. Hari ini, mereka harus menanyakannya. Dia tidak bisa menyembunyikan apapun dari istri-istrinya di masa depan. Di mana Ye Hua? King Ya bertanya keras-keras. Bos, dia, Wei Chang tiba-tiba ragu karena dia masih membahas masalah ini tadi. Mengapa Ye Hua membawa Lu Hong untuk menghancurkan bar? Lalu ia pun punya ide, bahwa ia masuk ke sana bukan untuk cari masalah, tetapi sebenarnya untuk bersantai. Lagi pula, Ye Hua sepertinya mudah marah akhir-akhir ini. Dia minum di mana-mana. Sekarang para wanita itu tiba-tiba kembali. Kalau mereka tahu dia pergi ke bar sebelah untuk mencari wanita, pasti tidak enak. Peristiwa bahagia itu berubah menjadi buruk, yang membuat Wei Changyu berhenti. King Ya dan Dong Huang Baizi langsung mengerutkan kening seolah-olah dia sedang membantu bosnya menutupi sesuatu. Mungkinkah Ye Hua pergi mencari simpanan? Kedua wanita itu tiba-tiba memiliki pikiran-pikiran yang menakutkan, dan wajah mereka yang awalnya lembut berubah menjadi dingin. Kita datang untuk berbaikan, tapi kamu malah lari mencari simpanan. Mereka begitu marah hingga hampir meledak. Kemana Ye Hua pergi? Dong Huang Baizi bertanya dengan dingin. King Ya juga cemberut. Kedua wanita ini memiliki pria yang sama. Sungguh keajaiban. Jika mereka diberitahu bahwa Ye Hua punya wanita di luar, mereka akan menjadi liar. Bos sedang jalan-jalan, Wei Chang buru-buru menjelaskan sambil membantu Ye Hua. Dia hanya tidak ingin mengungkapkannya. King Ya dan Dong Huang Baizi tidak mempercayainya. Ye Hua lebih suka duduk di rumah dan menonton kambing menyenangkan daripada pergi jalan-jalan. Di masa lalu, Ye Hua diseret keluar oleh mereka untuk berjalan-jalan. King Ya berteriak pada Tang Wei, Tang kecil, katakan padaku. Tang Wei tidak tahu harus berkata apa, apakah mendengarkan Paman Wei atau Nyonya. Keraguan Tang Wei meyakinkan King Ya dan Dong Huang Baizi bahwa Ye Hua pasti telah melakukan sesuatu yang memalukan, jika tidak, orang-orang ini tidak akan bertindak seperti ini. Mengira Ye Hua sedang berhubungan seks dengan wanita lain saat ini, mata King Ya dan Dong Huang Baizi pun berbinar. Yi Hong, katakan padaku, tanya King Ya dengan suara dingin. Yi Hong menatap Paman Wei, lalu istrinya, dan dengan ragu berkata, aku tidak tahu. Penjelasan yang bagus sekali. King Ya membanting meja, kalau tidak, aku akan menghancurkannya hari ini.
Dong Huang Baizi sangat marah hingga dadanya naik turun. Ia harus menangkap wanita simpanan itu nanti dan menyiksanya dengan kejam. Pria kaisar ini berani merayu seseorang. Wei Chang merasa jika dia tidak mengatakan apa-apa, para wanita itu pasti akan marah. Nyonya bos, jangan salah paham, bos itu cuma pergi ke bar sebelah buat bikin masalah, jelas bukan buat jemput cewek. Tang Wei menatap Paman Wei tanpa daya. Sudahlah, penjelasanmu makin berantakan. King Ya berkata dengan marah, saat kita tidak ada di sini, dia berani mendekati gadis-gadis. Ayo kita pergi dan tangkap pasangan itu saat beraksi. Benar, setelah berkata demikian, kedua wanita itu bergegas keluar. Tang Wei tak berdaya, Paman Wei, kau akan direbus. Yi Hong dan Zi San mengangguk dalam diam. Wei Chang sangat bingung, apa yang kulakukan? Aku hanya menjelaskannya. Lebih baik tidak usah dijelaskan. Tang Wei menggelengkan kepalanya. Paman Wei memang baik, tapi dia terlalu jujur. Ye Hua tidak tahu kalau para istri datang, jadi dia berjalan menuju pintu bar. Karena ingin membuat kekacauan, Ye Hua tidak akan mengikuti aturan. Kalian berbaris saja, dan dewa ini akan masuk begitu saja. Kalau kau mampu, kau bisa mencoba menghentikanku. Itulah kesempatan bagi dewa ini untuk marah. Idenya bagus. Ye Hua langsung masuk bersama Lu Hong, dan penjaga keamanan asing itu diam saja, seolah-olah mereka punya kartu premium. Ye Hua mencibir dalam hati. Kurasa kau cukup bijaksana. Mengetahui bahwa dewa ini datang untuk membuat kekacauan, diperkirakan tidak akan ada kesempatan untuk marah. Saat memasuki bar, Ye Hua mendengar suara subwoofer yang memekakkan telinga. Dulu aku paling benci suara berisik seperti ini, tapi aku tidak menyangka rasanya akan enak hari ini. Bab 427. Ayo kita mulai, Lu kecil, kata Ye Hua dengan suara dingin. Bisnis di sini sangat bagus. Lu Hong tidak berani gegabah, merusak suasana berarti membuat masalah tanpa alasan. Ia melihat sekeliling, semua kursi sudah penuh, dan banyak orang berdiri. Sebuah kesempatan telah datang. Kemarilah, pelayan. Untuk menimbulkan masalah, dia harus punya momentum. Seorang pelayan asing datang menghampiri. Pelayanan macam apa yang kau berikan? Apa kita harus minum sambil berdiri? Tanya Lu Hong tegas. Ye Hua sangat puas. Pelayan itu berhenti sejenak dan berkata, masih ada satu kursi kosong, kalian berdua akan ikut dengan saya. Lu Hong, dasar pembohong. Banyak sekali orang, tapi kamu masih punya tempat duduk. Namun, memang tidak ada seorang pun di kursi itu, yang membuat Lu Hong terdiam. Ia kalah di ronde pertama. Kalian berdua ingin minum apa? Tanya pelayan itu dengan hormat. Lu Hong punya alasan lain, berikan aku anggur terbaik di sini, bosku ingin meminumnya. Oke, tunggu. Semuanya berjalan sesuai rencana. Setelah meminumnya, aku akan bilang itu palsu, lalu meminta uang dan membuat masalah. Ye Hua tidak berkata apa-apa, tetapi mendapati ada banyak orang yang tidak biasa di tempat kejadian. Orang asing ini seharusnya punya identitas lain. Tak lama kemudian, sebotol Lafite berusia 82 tahun pun tiba. Seorang profesional membuka dan menuangkan anggur tersebut. Ye Hua dan Lu Hong mengambil gelas anggur dan menyesapnya. Puff, Lu Hong langsung menyemprotkannya, dan Ye Hua tidak melebih-lebihkannya dan langsung meludahkannya. Brengsek, anggur apa yang kalian sajikan? Coca-Cola 82 tahunku lebih enak dari ini, teriak Lu Hong dengan marah. Ye Hua bersandar di sofa dan mendengarkan. Dia ingin bersantai, itu sebabnya dia membawa Lu Hong. Pelayan itu berhenti sejenak dan tersenyum, saya akan menukarkannya untuk Anda. Tak lama kemudian sebotol Lafite lainnya datang dan tindakan yang sama terulang. Kemudian Lu Hong menyemprotnya lagi, Anda menipu konsumen dengan menambahkan air. Saya akan mengubahnya lagi. Lu Hong, saya belum pernah melihat temperamen sebaik itu sebelumnya. Sebotol lagi datang dan Lu Hong mengubah rencananya, meskipun ia tetap menyemprotkan anggur itu. Anda menyajikan anggur palsu, itu terlalu palsu dan Anda harus memberi kami kompensasi. Pelayan bertanya, berapa harganya? Lu Hong menatap Ye Hua yang terdiam, lalu berkata, 100 juta. Baiklah, aku akan bertanya pada atasanku. Dia berbalik dan pergi. Kalau ini tidak berhasil, Lu Hong pasti kalah telak. Kalau kamu punya temperamen seperti itu, jangan buka bar, nanti kamu bangkrut. Namun, Ye Hua tidak berpikir demikian, tampaknya pihak lain tahu bahwa dia akan datang. Halo, Bos Ye.
Terdengar suara bahasa Mandarin yang membosankan. Ye Hua dan Lu Hong menoleh dan melihat dua wanita barat muncul di depan mereka. Ternyata ini sepasang saudara kembar yang tampak persis sama. Entah gaya rambut, gaun, atau bentuk tubuh mereka tampak serupa. Mereka memiliki rambut pirang tergerai, mata biru, dan kulit seputih kertas. Ye Hua tampak sangat tenang, betapapun cantiknya mereka tidak secantik King Ya dan Bai Zi. Jika ada keuntungan, itu adalah keuntungan menjadi saudara kembar. Sepasang vampir kembar. Ye Hua melihat tubuh asli kedua wanita itu. Sungguh menarik. Lu Hong menatap si kembar dan hampir meneteskan air liur. Yang mulia, jika Anda ingin menekan mereka, saya bisa melakukannya, berapapun jarak dan waktunya. Kau kenal aku? Tanya Ye Hua keras-keras. Tentu saja, aku malu sekali membuka bar di sebelah bos Ye. Namaku Serena, dan ini adikku Selin. Kami vampir dari Eropa. Lu Hong tersentak, saudari vampir. Ye Hua menjadi tertarik. Agak menarik, bahkan tak terduga. Mereka bahkan mengakui identitas mereka. Ternyata kau vampir. Pantas saja kau begitu cantik, kata Ye Hua ringan. Selin tersenyum tipis dan berkata, terima kasih atas pujianmu. Bolehkah kami duduk? Tentu. Ye Hua menjadi tertarik. Serena dan Selin duduk di sebelah Ye Hua. Meskipun mereka tidak terlalu dekat, mereka memberikan kesan ambigu. Serena mengangkat tangannya ke arah pelayan, yang membungkuk dan melangkah mundur. Bos Ye, maukah kau memandang rendah kami para vampir? Tanya Selin lembut. Ye Hua lebih menyukai alien karena dia juga alien. Tidak, tapi kenapa kau tiba-tiba muncul? Tanya Ye Hua penasaran. Bos Ye, aku dan adikku bukan hanya vampir, tapi juga pengusir setan. Kami berkeliling dunia dan mendengar bahwa monster di selatan sedang merajalela. Kami ingin datang dan membantu, itu saja. Serena tidak menyembunyikan apapun. Mengapa kau menceritakan hal ini kepadaku? Tanya Ye Hua. Selin berkata dengan sungguh-sungguh, Bos Ye, kami sudah menyelidiki Anda sebelum kami datang. Mohon maafkan kami. Meskipun kami tidak menemukan sesuatu yang berharga, saya dan adik saya menganggap Anda orang baik. Kota ini aman berkat Anda. Kenapa indera keenam wanita ini begitu akurat? Sayang sekali kalau kamu tidak membeli tiket lotre. Bos Ye, saya dan adik saya merasa sangat terhormat bisa bertemu langsung dengan Anda. Hanya ada sedikit orang saleh seperti Anda saat ini. Meskipun ia mencoba menyanjungnya, ia tidak berbohong. Meskipun kedua saudari itu vampir, mereka tidak pernah menyakiti dunia. Mereka bahkan membentuk tim pengusir setan untuk membasmi monster dari seluruh dunia. Sampai-sampai membuat keributan seperti ini, kau hanya ingin bertemu denganku. Ye Hua tidak menyangka kedua wanita ini akan bersikap bijaksana. Semoga Bos Ye memaafkan kita, kata kedua saudari itu sambil meminta maaf. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Selin berhenti sejenak dan berkata, Bos Ye, adikku dan aku ingin menggunakan tempat ini sebagai markas untuk melaksanakan tugas pengusiran setan kami. Mereka cukup pintar. Kalau pangkalannya di sebelahnya, nggak akan ada yang bisa menyentuh mereka. Tapi terkadang, terlalu pintar itu tidak baik. Bahkan mencoba menggunakan dewa ini sebagai payung. Apa yang akan kalian lakukan tidak ada hubungannya denganku, tapi kalau kalian mau memanfaatkanku, jangan salahkan aku karena memetik bunganya, kata Ye Hua dingin, memperingatkan mereka untuk tidak terlalu banyak berpikir, dan jalankan saja urusan kalian dengan jujur. Kedua saudari itu buru-buru menjawab, sambil bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah berani mengubah pikiran mereka. Bos Ye, jangan khawatir, aku dan adikku tidak akan pernah merepotkanmu. Ye Hua merasa bahwa kedua wanita ini normal dan tidak merayunya dengan kecantikan mereka. Oh, lumayan. Dua saudara perempuan. Masih saja bikin masalah. Ye Hua membeku setelah mendengar suara masam. Dia melihat King Ya dan Dong Huang Baizi muncul dari belakang. Kata-kata itu diucapkan oleh Dong Huang Baizi, sementara King Ya tampak sangat dingin. Bab 428. Mendengar suara yang familiar ini, Ye Hua sangat gembira dan perlahan mengangkat kepalanya. Mereka masih sama. Hanya saja perut King Ya sudah membesar pesat, itu sulit baginya. Kenapa wajah mereka jelek sekali? Mereka bahkan curiga kalau dewa ini sedang merayu perempuan. Bodoh sekali, kalau dewa ini benar-benar mau merayu perempuan, apa kau akan tahu? Kenapa kamu di sini? Meskipun hatinya sangat senang, dia tidak bisa menunjukkannya, jangan sampai mereka tahu kalau dia akan sedih saat mereka pergi.
Sikap Yehua membuat King Ya dan Dong Huang Baizi sangat tidak senang. Lagi pula, mereka sudah lebih dari sebulan tidak bertemu. Sekarang setelah mereka bertemu, dia malah menggoda gadis-gadis dan memarahi mereka seolah-olah merekalah yang mengganggunya. Mereka sangat marah. Ayo pergi. King Ya dan Dong Huang Baizi berbalik dan pergi, membuat Yehua tertegun. Apa maksudnya? Kembali hanya untuk pergi. Dewa ini belum mendidikmu. Lagi pula, apakah tempat dewa ini adalah tempat kalian datang dan pergi sesuka hati? Yehua berdiri dan mengikuti mereka. Ini dua bos wanita itu. Mereka secantik surga, gumam Serena, dengan iri di matanya. Lu Hong memelototi kedua saudari itu, kalian dalam masalah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Selin cemas. Lu Hong harus memikirkan cara untuk membantu Yehua. Yehua berkata dengan suara berat, berhenti untukku. King Ya dan Dong Huang Baizi di depannya mengabaikannya dan berjalan keluar dari Seven Bar. Yehua mengikutinya dari dekat, menatap kedua punggung keras kepala yang dikenalnya, sambil mendesah dalam hatinya. Jangankan orang lain, kedua wanita ini pun tak bisa diprovokasi oleh dewa ini. Perang dingin ini sudah berlangsung lebih dari sebulan. Padahal aku ingin memberi mereka pelajaran setiap hari. Aku semakin merindukan mereka. Sekarang setelah mereka kembali, mereka pasti datang untuk mengakui kesalahan mereka. Kalau begitu, dewa ini harus mundur selangkah. Harus memberi mereka sedikit muka. Yehua melangkah maju dan memeluk kedua istrinya, satu di masing-masing lengan. Rasanya begitu familiar, aroma di tubuh mereka yang halus masih sama, dan sentuhan tangan mereka masih begitu lembut. Sudah lebih dari sebulan, tapi rasanya seperti sudah bertahun-tahun berlalu. Membuka, lepaskan aku. Kedua kucing liar kecil itu berjuang keras. Pada saat ini, Yehua memutuskan untuk membuat langkah besar untuk memastikan bahwa itu akan menghancurkan garis pertahanan terlemah di hati mereka. Itu bukan bualan dewa ini. Ketika dia mengatakan ini, dijamin mereka akan sangat terkejut sampai lupa arah. Mereka tidak akan bisa melepaskan diri dari dewa ini. Aku merindukanmu. Jangan menganggapnya hanya 3 kata sederhana. Kata itu mengandung kekuatan langit dan bumi, menyapu masa lalu hingga lautan mengering dan batu-batu melunak. Artinya waktu yang lama. Tentu saja, dewa ini tidak benar-benar bermaksud begitu. Hanya sedikit, jangan salah paham. Siapapun yang salah paham akan dibunuh. Benar-benar. Kedua kucing liar kecil dalam pelukannya perlahan berhenti. 3 kata ini terus terngiang di kepala mereka. Kata-kata ini langsung membuka pikiran mereka. Seperti kata Yehua, mereka sedang mabuk. Menghadapi penghinaan manis suami mereka, King Ya dan Dong Huang Baizi kalah telak. Yehua tidak pernah mengatakan hal seperti itu kepada mereka. Ia selalu berusaha memberi mereka pelajaran. Melihat istri-istrinya melunak, Yehua mengerahkan kekuatan pada lengannya, membuat mereka merasakan panas di dadanya sehingga mereka tidak akan pernah bisa meninggalkannya lagi. Cara Laigu cukup bagus. Dia memegang wanita-wanita tercantik di dunia. Mereka bukan wanita-wanita cantik biasa. Jika ada satu kata untuk menggambarkan mereka, itu adalah dingin. Setelah bersikap lembut untuk waktu yang lama, Yehua berkata dengan ringan, ayo pulang. Kemudian dia melepaskan mereka dan memegang tangan kecil mereka dan berjalan menuju Leisure Bar. King Ya dan Dong Huang Baizi bagaikan menantu perempuan yang belum pernah melewati pintu. Wajah mereka memerah. Dalam hati mereka mengutuk Yehua karena bersikap tidak tahu malu, bahkan melakukan pelanggaran manis, membuat mereka tidak mampu menjaga diri darinya. Dalam hati King Ya dan Dong Huang Baizi, mereka tak pernah menyangka Yehua akan mengatakan hal seperti itu. 3 kata itu sungguh menawan. Hati mereka mabuk. Ketika Yehua muncul di bar bersama kedua istrinya yang cantik, Wei Chang dan yang lainnya sangat terkejut hingga rahang mereka hampir jatuh. Jangan lihat wajah tenang Yehua, tapi sudut mulutnya yang sedikit terangkat seolah memberitahu semua orang bahwa kedua wanita ini telah dikuasai oleh dewa ini lagi. Dan kalaupun mereka lari lagi, mereka tidak akan bisa lari dari telapak tulangnya. Kehormatan Anda adalah yang terbesar. Tadi, para nyonya berlari keluar dengan marah, lalu tiba-tiba masuk dengan malu-malu dalam sekejap mata. Cara apa yang digunakan yang mulia untuk membujuk para nyonya? Sungguh menakjubkan. Layak untuk menjadi yang tertinggi. Dia ajaib. Sambil memegang tangan kecil mereka yang lembut, Yehua merasa bahwa dia telah mendapatkan terlalu banyak muka di hadapan bawahannya. Malam ini, saya harus menghidupkan kembali kesenangan masa lalu. Ada pepatah dari Laigu, wanita akan berisik ketika mereka tidak punya kegiatan.
Bagaimana mungkin mereka tidak bosan? Jika mereka tidur sampai siang. Jadi bagaimana mereka bisa tidur sampai siang? Jika mereka begadang semalaman, mengapa mereka begadang? Apalagi yang bisa dilakukan pria dan wanita, selain begadang untuk bermain game? Ye Hua, tunggu. Dong Huang Baizi tiba-tiba berteriak pelan. Suara ini membuat dada Ye Hua bergetar, teringat malam 3 tahun lalu. Dong Huang Baizi masih relatif muda, dan sekarang ia tampak seperti buah persik matang, menunggu untuk dimakan olehnya. Ye Hua bertanya dengan ringan, ada apa? Zi-san, apakah kau seorang dewa? Dong Huang Baizi tiba-tiba bertanya dengan suara keras. Ye Hua terkejut, bagaimana Baizi tahu bahwa Zi-san adalah dewa? 3 bawahan Hou Suelin memiliki potret untuk menemukan Dong Huang Baizi. Zi-san mengangguk, iya. Ye Hua, duduklah dulu. Ini benar-benar merepotkan. King Ya khawatir setelah pangeran melarikan diri, dia pasti akan kembali dengan lebih banyak orang. Ye Hua tidak mengatakan apa-apa, hanya duduk. Zi-san, para dewa mengirim 2 gelombang manusia, dan ada juga seorang pangeran. Nada bicara King Ya dipenuhi kekhawatiran, tidak menyadari bahwa Ye Hua telah menghancurkan keluarga kerajaan. Zi-san berkata dengan suara pelan, jangan khawatir, Nyonya. Saya sudah bicara dengan pihak lain, dan semua kesalahpahaman telah terselesaikan. Untungnya, saya bertemu bos, yang menarik saya keluar dari jurang penderitaan, dan kemudian bertemu Yi Hong. Saya sangat bahagia sekarang. King Ya dan Dong Huang Baizi sedikit terkejut dan kembali menatap Ye Hua. Ye Hua menyalakan sebatang rokok dan mengangguk. Ye Hua, apakah kamu di rumah Ji saat itu? King Ya bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Hua menghembuskan napas asap, ya, aku bertemu Zi-san di rumah Ji. Tepat ketika Dong Huang Baizi ingin terus bertanya, Ye Hua berkata dengan ringan. Aku tahu apa yang ingin kau tanyakan, keluarga Ji telah kuhancurkan. Bab 429. Itu karena keluarga Ji menyerang rakyat jelata dan para kultivator. Bisakah aku diam saja dan mengabaikannya? Ratusan keluarga dibunuh dengan cara yang kejam. Jika tidak ada yang datang untuk mengadili mereka, bagaimana arwah mereka bisa beristirahat dengan tenang? Kemampuan akting Ye Hua kini telah mencapai level yang baru. Dia mengatur agar Jue Tian membiarkan orang-orang itu masuk, lalu menggunakan pisau pinjaman untuk membunuh mereka. Sekarang, dia menyiratkan bahwa dia begitu saleh sehingga membangkitkan rasa hormat. Ye Hua melihat kedua wanita itu diam saja, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalau kalian merasa aku melakukan kesalahan, pergilah. Orang yang berbeda jalan tidak mungkin bisa membuat rencana bersama. Mendengar kata-kata ini, kedua wanita itu terkejut. Hati mereka terikat dengan hati Ye Hua. Mustahil untuk pergi. Ye Hua juga gugup saat mengucapkan kata-kata itu. Ini pertaruhan. Jika dia menang, mereka tidak akan bicara apa-apa lagi nanti. King Ya dan Dong Huang Baizi mendesah dalam-dalam, lalu duduk di sebelah Ye Hua, menggenggam tangan besarnya, mengekspresikan lewat tindakan mereka bahwa mereka ada di sisi suami mereka. Melihat para nyonya begitu perhatian pada Ye Hua, Wei Chang juga merasa lega. Tetapi jika King Ya dan Dong Huang Baizi tahu bahwa Ye Hua masih berbohong kepada mereka, mereka pasti akan pingsan. Dari awal kebohongan kecil, menggunakan lebih banyak kebohongan untuk menutupi kebohongan, dan secara bertahap membentuk kebohongan besar. Dewa ini tidak pernah berbohong, dan kalaupun berbohong, itu adalah kebohongan putih. Bos, Nyonya Bos, kau salah paham, mereka pacarku. Lu Hong dengan kejam menyeret Serena dan Celina lalu berlari masuk. Solusi Lu Hong adalah membiarkan kedua saudari itu berpura-pura menjadi pacarnya sehingga para nyonya dapat menghilangkan kecurigaan. Lu Hong harus bersikap kejam, menarik 2 vampir, dan membuat seluruh tubuhnya mati rasa. Kak, kok bisa jemput 2 cewek setelah pergi? Yi Hong tercengang. Belum setengah jam mereka pergi. Dia bahkan lebih baik dari dirinya sendiri. Kedua cewek asing itu terlihat persis sama. Lu Hong memelototi adik laki-lakinya, apa yang kau tahu? Itulah cinta sejati. Jangan salah paham, bos. King Ya tersenyum dan berkata, tidak salah paham, kalian baik-baik saja. Ye Hua naik ke atas sambil menggendong kedua istrinya yang cantik. Lu Hong sedikit bingung, ada apa ini? Kenapa para nyonya begitu senang? Saudaraku, nyonya tidak salah paham, jelas Yi Hong. Tidak, lalu dia bertingkah seperti kentut dan memegang tangan 2 vampir. Lu Hong buru-buru melepaskan tangan Serena dan Celina, membayangkan mereka vampir. Seluruh tubuhnya merinding.
Kedua saudari itu mengerutkan bibir, sedikit malu. Mereka belum pernah berpegangan tangan dengan seorang pria seumur hidup mereka. Mereka berpegangan tangan dengan pria yang sama untuk pertama kalinya. Mungkinkah ini takdir? Halo, kamu boleh ikut bermain kalau ada waktu luang. Para suster menyapa mereka dan berlari pergi. Tang Wei memperhatikan kedua saudari itu melarikan diri, lalu menatap Lu Hong, keberuntunganmu dalam bergaul dengan wanita tidaklah dangkal. Kakak ipar, jangan mengejekku. Mereka berdua vampir, seperti nyamuk, menghisap darah manusia. Lu Hong mati rasa saat memikirkannya. Jangan bunuh mereka. Benarkah? Kurasa mereka sangat tertarik padamu. Zisan juga mulai menggoda Lu Hong. Lulu tersenyum sinis, Zisan, jangan coba-coba menggangguku. Kita tidak bisa. Semua orang tertawa tanpa berkata apa-apa. Meskipun itu lelucon yang bagus. Ye Hua langsung menuju kamar tidur dengan kedua istrinya yang cantik dalam pelukannya, yang membuat King Ya dan Dong Huang Baizi merasa seperti mereka berada di sana untuk pertama kalinya. Aku mandi dulu, atau kalian mau pergi dulu? Ye Hua menatap mereka berdua, mulai tidak sabar. Api yang berkobar sudah membakar perutnya, dan ia tak sabar untuk melahap mereka. King Ya dan Dong Huang Baizi lepas dari pelukannya, berpegangan tangan bagaikan seekor kelinci putih kecil yang ketakutan, sedangkan Ye Hua memainkan peran sebagai serigala besar yang jahat. Ye Hua, kau dan kami. King Ya tidak tahu harus berkata apa. Jantung Dong Huang Baizi Fang berdebar kencang, ia jelas-jelas marah pada Ye Hua. Bagaimana dia bisa seperti ini? Ye Hua berkata dengan acuh tak acuh, King Ya, Baizi, kamar tidur ini telah menciptakan dua kehidupan. Tidakkah kalian ingin menikmati prosesnya lagi? King Ya dan Dong Huang Baizi terkejut. Jika mereka tidak pergi sekarang, mereka akan ditangkap oleh Ye Hua. Jika dia menangkap mereka, mereka akan mati. Malam yang brutal itu terbayang jelas dalam ingatan mereka. Meskipun kita sudah berdamai sekarang, kau tidak bisa melakukannya sekarang, kata Dong Huang Baizi tergesa-gesa, tanpa persiapan psikologis apapun. King Ya berbisik, pergilah. Ye Hua mencibir, kau mau pergi? Kita lihat saja nanti. Dia meraih Dong Huang Baizi terdekat. King Ya, selamatkan aku. Dong Huang Baizi langsung ditarik keluar oleh Ye Hua, namun King Ya nyaris lolos. Ye Hua tidak peduli. Lagi pula, mereka tidak akan melayaninya bersama. Lebih baik tangkap satu, dan padamkan panas di tubuhnya. Dong Huang Baizi berusaha keras untuk mendorong Ye Hua menjauh, dan meminta, Ye Hua, jangan lakukan ini, aku belum siap. Nada permintaan ini membuat sifat hewani Ye Hua semakin ganas. Wajah kedua wanita ini telah mencapai puncak kesempurnaan. Hanya dewa ini yang bisa menikmati tubuh halus mereka. Yang mulia, izinkan aku tidur denganmu malam ini, kata Ye Hua dengan suara rendah dan senyum licik. Hal ini membuat jantung Dong Huang Baizi hampir melompat keluar, Ye Hua, jangan ah. Bibir ceri Dong Huang Baizi disegel oleh Ye Hua, dan tangannya bahkan lebih kejam, merobek pakaiannya. Memperlihatkan tubuh halus yang tak terlukiskan dengan kata-kata itu membuat Ye Hua semakin rakus. Ia menekannya dengan keras di tempat tidur, menikmati kenikmatan yang terpancar dari setiap inci kulitnya. Wajah cantik Dong Huang Baizi memerah tak terkendali. Kemerahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Pakaiannya berwarna merah muda, yang membuat pemandangan itu semakin menarik. Ye Hua, Dong Huang Baizi tak kuasa menahan diri untuk memanggil, api di hatinya telah dinyalakan olehnya. Arti panggilan ini jelas, jangan siksa kaisar ini lagi, cepatlah. Ye Hua menikmati kenikmatan yang dibawa oleh tubuh halusnya, dan berkata dengan suara rendah, Baizi, berikan aku anak lagi. Yah, Dong Huang Baizi mengeluarkan suara sengau, mata indahnya berkaca-kaca. Ia tidak tersentuh, malah hampir mengamuk ketika Dong Huang menciumnya. Ye Hua langsung melaju tanpa ampun, dan sekali lagi menikmati keindahan lembut Baizi untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Rasanya masih luar biasa, bahkan lebih seru daripada sebelumnya. Tangan ramping Baizi mencengkeram punggungnya, dan kuku-kukunya menusuk daging Ye Hua. Ia jelas sedikit kewalahan, dan wajahnya tampak kesakitan sekaligus bahagia. Setelah setengah jam, Ye Hua, lepaskan saja. Situasinya seperti 3 tahun lalu. Ye Hua seperti banteng yang tak tahu kapan harus berhenti. Bab 430. Ye Hua mengangkat rambut Dong Huang Baizi, tahukah kau mengapa kita bisa mendapatkan ahli hanya dalam 1 kali? Dong Huang Baizi diam-diam berpikir itu tidak baik, dan alasan bengkok Ye Hua akan keluar lagi.
Karena kami menghabiskan sepanjang malam pada hari itu. Dong Huang Baizi tak terkecoh, dan meletakkan kedua tangannya di dada, tapi kali ini berbeda dari sebelumnya. Itu hanya one night stand. Kita sekarang suami istri. Sebelum kata-katanya selesai, Ye Hua menyerang lagi. Baizi, melahirkan anak adalah tugas fisik. Kita harus memperhatikan setiap menitnya dengan saksama. Kau hanya menikmati proses melahirkan seorang anak, teriak Dong Huang Baizi dengan susah payah. Ye Hua terkekeh, sekali mendayung, 2 burung terbayar. Menurutmu begitu? Bajingan, hentikan, hehe, aku tidak akan pernah berhenti seumur hidupku. Pertarungan terus berlanjut hingga langit berangsur-angsur memutih. Ye Hua memeluk Baizi yang sudah tertidur. Ia menghela napas panjang lega. Pinggangnya agak sulit digerakkan. Sepertinya ia perlu menguatkan tubuhnya, setidaknya ia tidak ingin pinggangnya pegal. Dengan lembut menyeka air mata dari sudut mata Dong Huang Baizi, ini seharusnya air mata kebahagiaan. Melihat penampilan Dong Huang Baizi yang lembut, Ye Hua sedikit gelisah, tetapi dia ingin membiarkannya beristirahat sejenak. Wanita ini, tidak peduli seberapa tinggi kultivasinya, dia belum pernah menemui hal seperti itu. Memikirkan kultivasi Dong Huang Baizi, Ye Hua memutuskan untuk mengubahnya. Dong Huang Baizi ingin melahirkan anak laki-laki agar ada harapan untuk membangkitkan kekuatan darah Dong Huang. Namun, menurut Ye Hua, garis keturunannya lah yang paling kuat. Ahli adalah contoh sempurna. Dia menekan dadanya dengan lembut. Jangan salah paham, ini hanya mantra. Dia jelas-jelas memanfaatkannya. Cahaya keemasan lembut muncul di tangan Ye Hua dan memasuki tubuhnya. Melihatnya, seluruh tubuh Dong Huang Baizi berkilau keemasan, menjadi transparan, dan pembuluh darah tipis terlihat. Dong Huang Baizi adalah keturunan Dong Huang, dan ia masih memiliki kekuatan darah, meskipun melemah. Ye Hua langsung mengaktifkan darah Dong Huang Baizi. Yang disebut kebangkitan itu setara dengan mengaktifkan pembuluh darah di dalam tubuh. Faktanya, ada orang yang memiliki darah seperti itu, tetapi mereka tidak mampu mengaktifkannya. Perlahan-lahan, cahaya keemasan di tubuh Dong Huang Baizi menghilang, dan Ye Hua menatap wajah Baizi. Hati Ye Hua tak diragukan lagi tersentuh oleh wajah suci itu. Dia begitu terpesona saat menekan istrinya di bawah tubuhnya lagi. Dong Huang Baizi yang sedang tertidur terbangun lagi karena latihan keras suaminya, dan dia tertegun. Ye Hua, biarkan aku beristirahat sepanjang malam. Ye Hua berkata dengan suara berat, hidup itu tentang olahraga. Besok pagi, kamu harus lebih banyak berolahraga. Aku akan melawanmu. Pada saat ini, dia sedang mencicipi sang ratu. Kamar King Yutong. King Yutong dan Ye Zizi sedang menutup telinga mereka dengan bantal. Kebisingan telah terdengar sepanjang malam, dan sebelum mereka sempat beristirahat, kebisingan itu kembali terdengar. Mereka bukan manusia. Ye Zizi baik-baik saja, tetapi King Yutong menderita. Sungguh mengerikan bagi seorang gadis perawan untuk mendengar suara seperti ini. Pada saat itu, di sebuah kastil megah di Eropa, sedang diadakan suatu pertemuan. Totalnya 11 orang, 8 laki-laki dan 3 perempuan. Salah satu pria duduk di kursi yang terbuat dari emas, dan mereka semua mengenakan setelan hitam, termasuk ketiga wanitanya. Kaisar, kedua putri dari keluarga sedara telah ditemukan, dan mereka berada di kota Longan di Tiongkok. Salah satu pria itu membungkuk dan berkata, pria di kursi utama berkata dengan ringan, aku tidak bisa membiarkan mereka kabur kali ini. Darah murni dari klan darah ini sangat langka, dan itu lebih dari cukup untuk dimurnikan menjadi sayap darah. Dengan begitu, Kaisar tidak akan takut lagi kepada para dewa. Judul dewa mungkin akan berubah ketika aku mendapatkan konteks lebih lanjut. Kaisar, tenang saja, bawahan ini sudah menempatkan orang-orang di kota Longan. Sekarang kita tinggal menunggu penangkapan. Bagus sekali. Tidak boleh ada kesalahan lagi kali ini. Ya, pria di kursi utama menarik napas dalam-dalam, tentang insiden terakhir, bagaimana penyelidikannya. Pada saat ini, seorang wanita gemuk berjalan keluar dan berkata dengan hormat, Kaisar, gadis kecil itu masih digeledah. Sungguh sia-sia senjata ajaib Kaisar ini. Jika gadis kecil itu bisa kumanfaatkan, dia pasti sudah menendang para dewa di kuil. Pria itu tiba-tiba tampak sangat kesal. Awalnya ia ingin membunuhnya, tetapi gadis kecil itu ternyata kebal. Setelah menyelidiki beberapa saat, ia menemukan bahwa gadis kecil itu sangat kuat. Maka ia tidak ragu menggunakan Desolate Soul Eater untuk mengubah pikiran gadis kecil itu dan membuatnya menyerah. Semuanya baik-baik saja,
Tetapi tiba-tiba suatu hari seseorang mengatakan kepadanya bahwa semua korban telah mati, dan gadis kecil itu telah tiada. Ia hampir kehabisan napas, jadi ia hanya bisa memikirkan cara lain untuk mengunci kedua putri klan darah itu. Namun, ia tetap tidak menyerah mencari gadis kecil itu. Ketika Kaisar memurnikan darah murni klan darah, dia pasti akan mampu mengalahkan para dewa. Pria itu berdiri perlahan, 6 sayap hitam murni terbentang di belakang punggungnya. Raja Iblis Lucifer, di kamar tidur di lantai 2 Leisure Bar, hari sudah siang. Yehua memeluk ratu yang lembut itu dan berjalan ke alam liar dengan tangan besarnya. Yehua, jangan ribut, aku bahkan tak punya tenaga untuk menggerakkan jariku sekarang. Dong Huang Baizi bersandar di pelukan suaminya dan berkata lembut, merasa seluruh tubuhnya akan hancur. Ia sama sekali tak ingin bergerak. Bahkan langit yang runtuh pun tak akan membuatnya bergerak. Melihat keadaan Baizi, Yehua telah memahami bahwa teori Lai Gu benar. Saat itu, Dong Huang Baizi bahkan tidak punya tenaga untuk berbicara. Yehua merasa sangat keren bisa membuat wanita tercantik di dunia terlihat seperti ini. Mau makan apa? Aku akan menyiapkannya untukmu. Yehua membelai rambut istrinya pelan dan bertanya dengan khawatir. Malam itu sungguh berat bagi Baizi. Dong Huang Baizi bergerak sedikit, aku tidak mau makan, biarkan aku istirahat saja. Bagaimana caranya? Aku harus melanjutkannya malam ini. Dong Huang Baizi merasa ingin mati. Tidak, Dong Huang Baizi berkata dengan linglung, jelas ingin menolak, tetapi penolakan lemah ini menyulut api amarah Yehua. Kalau begitu, mari kita lakukan lagi. Ah, panggil saja King Ya dan jangan ganggu aku lagi. King Ya tidak melarikan diri. Kita harus punya bayi. Tenanglah sedikit, ini hal yang sangat indah. Kamu, jika Dong Huang Baizi tahu hal seperti ini akan terjadi saat dia kembali, dia tidak akan melakukannya, bahkan jika dia terbunuh. Yehua bahkan lebih brutal daripada 3 tahun lalu. Wanita biasa tidak akan tahan. Yehua pasti akan membunuh mereka. King Ya, yang berada di alam void, jauh lebih cerdas. Ia sedang memegang buku cerita untuk ahli. Selanjutnya bab 431.